Selamat datang dalam video pembelajaran mata kuliah akuntansi biaya. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas materi bab 3, yaitu metode harga pokok proses. Kalau untuk pertemuan yang kemarin kita sudah membahas bab 2, yaitu metode harga pokok pesanan. Untuk kali ini kita masuk di metode harga pokok proses. Nah, untuk metode harga pokok proses di sini berbeda dengan metode harga pokok pesanan. Dalam metode harga pokok proses ini merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produk secara massal. Nah, di sini biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu. Dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Ada beberapa karakteristik dari metode harga pokok proses. Ya, jadi di sini dalam perusahaan yang berproduksi massa, karakteristik produksinya antara lain yang pertama, produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Kemudian produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Yang ketiga, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Contoh dari perusahaan yang produksinya secara massal banyak, yaitu misalnya ada pabrik semen. Kemudian ada lagi pabrik tahu, atau pabrik tempe, atau pabrik pembuatan pupuk misalnya. Nah, kemudian di sini dijelaskan juga perbedaan dari metode harga pokok proses dengan harga pokok pesanan. Kalau yang untuk metode harga pokok pesanan kemarin sudah kita bahas di bab 2. Nah, di sini yang pertama, pembedanya berkaitan dengan pengumpulan biaya produksi. Kalau di metode harga pokok pesanan, tentunya berdasarkan pesanan. Ya, kalau di metode harga pokok proses, pengumpulan biaya produksinya per departemen produksi, per periode akuntansi. Yang kedua, pembedanya yaitu perhitungan harga pokok produksi persatuan. Kalau di metode harga pokok proses, total biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu dibagi jumlah produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Ya, dan biasanya dilakukan setiap akhir bulan atau akhir periode akuntansi. Yang ketiga, penggolongan biaya produksi. Di metode harga pokok proses sering tidak diperlukan pembedaan antara biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Ya. Nah, di sini untuk biaya overhead pabrik dibebankan pada produk berdasarkan pada biaya yang sesungguhnya terjadi. Kalau di metode harga pokok pesanan, BOP-nya ditentukan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Kemudian unsur biaya yang dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik. Ini BFOH itu biaya factory overhead, jadi BOP. Untuk metode harga pokok proses, biaya overhead terdiri dari biaya produksi selain bahan baku, bahan penolong, dan BTK, tenaga kerja. Nah, di sini untuk yang BOP tadi dibebankan kepada produk berdasarkan biaya yang sesungguhnya
terjadi. Nah, jadi berbeda dengan yang metode harga pokok pesanan. Kemudian kita bahas berkaitan dengan manfaat informasi harga pokok produksi. Untuk apa sih manajer atau manajemen perusahaan ini membutuhkan informasi harga pokok produksi? Ya, jadi yang pertama, manajemen bisa menentukan harga jual produk. Kemudian memantau realisasi biaya, menghitung laba atau rugi periodik, menghitung harga pokok persediaan produk jadi, dan produk dalam proses yang akan disajikan dalam neraca. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, menentukan harga jual produk. Nah, di sini ada cara perhitungan bagaimana untuk menentukan harga jual produk per unit, ya, yang nantinya akan dibebankan kepada pembeli. Nah, di sini ada taksiran biaya produksi untuk jangka waktu tertentu. Biaya produksi, masih ingat ya, ada 3 unsur biaya produksi. Ada bahan baku, BTKL, dan juga POP. Nah, di sini ada taksiran biaya produksi dari 3 unsur tadi. Kemudian ditambah dengan taksiran biaya non-produksi. Masih ingat, biaya non-produksi terdiri dari biaya administrasi dan umum dan juga biaya pemasaran. Ini masuk di sini. Kemudian ditotal biayanya, kemudian dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Nah, kemudian ketemu taksiran harga pokok produk persatuan. Kemudian laba per unit yang diinginkan oleh perusahaan itu berapa? Kemudian produknya dijual dengan harga berapa bisa ditentukan. Nah, jadi untuk harga pokok produk ini sangat bermanfaat untuk penentuan harga jual. Berikutnya, memantau realisasi biaya. Ya, jadi manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan dalam pelaksanaan rencana produksi yang telah diputuskan. Nah, apakah total biaya produksi yang telah dikeluarkan tadi sesuai dengan rencananya, ya, atau yang telah diperhitungkan sebelumnya? Kemudian di sini ada rincian perhitungan biaya produksi yang sesungguhnya terjadi. Masih sama, di sini terdiri dari 3 unsur biaya produksi. Bahan baku sesungguhnya berapa? Biaya tenaga kerja sesungguhnya berapa? Kemudian POP-nya yang sesungguhnya berapa? Jadi total biaya sesungguhnya, biaya produksinya misalnya bulan Januari itu totalnya berapa. Kemudian yang ketiga tadi adalah menghitung laba atau rugi periodik. Ya, jadi informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan itu digunakan untuk mengetahui apakah kegiatan produksi perusahaan dalam perhitungan atau dalam periode tertentu itu akan menghasilkan laba atau rugi. Nah, di sini ada perhitungan laba rugi bruto setiap periode. Di sini untuk yang perusahaan manufaktur. Nah, ada hasil penjualannya berapa. Kemudian ada persediaan produk jadi awal, persediaan produk dalam proses awal. Kemudian ada biaya produksinya, persediaan produk dalam proses awal ditambah dengan total produksi. Ya, kemudian di sini dikurangi dengan persediaan produk dalam proses akhir. Jadi ketemu nanti. Kemudian di sini persediaan produk jadi awal ditambah dengan harga pokok produksi
ketemu harga pokok produk yang tersedia untuk dijual. Kemudian dikurangi dengan persediaan produk jadi akhir, sehingga ketemu dengan harga pokok produk yang dijual. Penjualan dikurangi harga pokok produk yang dijual atau harga pokok penjualan. Jadi ketemu laba atau rugi kotor. Kemudian yang keempat, menentukan harga pokok produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Nah, di sini catatan biaya produksi tiap periode dapat menentukan biaya produksi yang melekat pada produk jadi yang belum laku dijual. Atau di sini kita namakan harga pokok produk jadi. Dan juga produk yang masih dalam proses pengerjaan. Berarti produknya belum jadi. Nah, di sini dinamakan harga pokok produk dalam proses pada tanggal neraca. Nah, di sini di neraca itu harus disajikan informasi terkait dengan harga pokok produk jadi dan juga harga pokok produk dalam proses. Kemudian berikutnya kita masuk ke dalam metode harga pokok proses tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal. Di sini nanti akan kita bahas ada beberapa subbab. Yang pertama, di sini metode harga pokok proses untuk yang perusahaan yang produknya diolah hanya melalui satu departemen produksi. Kemudian, perusahaan yang produknya diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Kemudian yang ketiga, pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan. Dengan anggapan yang pertama, produk hilang pada awal proses. Kemudian ada produk hilang di akhir proses. Nah, yang akan kita bahas satu persatu, kita mulai dengan yang pertama, perusahaan yang produknya diolah hanya melalui satu departemen produksi. Nah, di sini ada contoh satu. Anda bisa lihat di sini. PT Risari Mendi mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi. Gambar 3.1, di sini ada data produksi dan biayanya. Ya. Biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari 2000X1. Ada BBB, bahan baku 5 juta, bahan penolongnya 7.500.000, PTK 11.250.000, BOP 16.125.000. Total biaya produksinya 39.875.000. Nah, kemudian berikutnya ada data produk. Jumlah produk yang dihasilkan selama bulan Januari. Ada produk jadi 2000 kg. Produk dalam proses pada akhir bulan. Ini yang belum jadi. Nah, di sini dengan tingkat penyelesaiannya BBB 100%, bahan penolong 100%, BTK 50%, BOP-nya 30%. Produk dalam proses akhir bulan totalnya 500 kg. Nah, kemudian di sini ada data untuk perhitungan harga pokok produksi persatuan. Nah, jadi karena tadi ada produk jadi tadi 2000,
produk dalam proses akhir 500. Nah, di sini berarti produk atau yang masuk ke dalam proses totalnya 2.500 kg. Ya. Nah, yang menjadi masalah di sini Anda diminta untuk menghitung berapa harga pokok produk jadi, ya, yang nantinya akan ditransfer ke gudang. Kemudian yang kedua, berapa harga pokok produk dalam proses di akhir bulan. Ini untuk yang produk yang belum jadi, berapa harga pokoknya. Nah, kemudian di sini ada perhitungan untuk menjawab permasalahan tadi. Ya. Nah, di sini ada tabel berkaitan dengan perhitungan harga pokok produksi persatuan. Jadi tadi sudah diketahui unsur biaya produksinya, kemudian total biayanya, kemudian Anda diminta mencari biaya produksi persatuan. Sebelum mencari biaya produksi persatuan, kita cari dulu yang namanya unit ekuivalensi. Ya, di kolom 3 ini. Dicari dulu. Bagaimana mencari unit ekuivalensi? Nah, di sini ada perhitungan unit ekuivalensi. Rumusnya yaitu produk jadi ditambah produk dalam proses kalikan persentase penyelesaian. Ya. Kalau Anda lihat tadi produk jadi adalah 2000 kg, produk dalam prosesnya 500, tingkat penyelesaiannya, persentasenya sesuai yang diketahui tadi. Ya, jadi ini sudah bisa dicari bahan baku. Sudah ketemu 2500, kemudian bahan penolong PTK BUP. Ya, dicari rumusnya seperti ini. Kalau sudah ketemu unit ekuivalensinya, kita bisa mencari biaya produksi persatuan, yaitu dengan membagi total biaya produksinya per unsur biaya produksi dibagi dengan unit C. Ya, jadi ketemu biaya produksi persatuan, kemudian ditotal. Nah, kalau sudah ketemu biaya produksi persatuan, selanjutnya kita menghitung harga pokok produk jadi dan produk dalam proses. Ya, ini untuk menjawab pertanyaan tadi. Harga pokok produk jadi berarti 2000 kg kalikan total biaya produksi persatuannya. Ya, sudah ketemu. Kemudian harga pokok produk dalam proses bisa dihitung. Bahan baku, persentase penyelesaian kalikan produk dalam proses akhir bulan kalikan biaya produksi persatuan. Jadi kalau dihitung sudah ketemu totalnya untuk harga pokok produk dalam proses 4.875.000. Ya. Jadi jumlah biaya produksi tadi ya sama 39.875.000. Nah, jadi ini sudah menjawab pertanyaan tadi ya, sudah ketemu. Nah, kemudian setelah Anda menghitung tadi, kemudian Anda juga akan membuat laporan biaya produksi. Ya. Nah, ini laporan biaya produksi dari PT Risari Mendi. Ini seperti ini tadi, dimasukkan dalam proses berarti 2500 kg. Rinciannya ini ada produk jadi, ada produk dalam proses. Kemudian biayanya ada total, ada persatuannya. Ya, diambilkan yang di depan tadi. Kemudian perhitungan biaya ini juga tinggal ditaruh di sini.
Ya, dari perhitungan yang di depan tadi. Oke, jadi ini sudah jadi untuk laporan biaya produksi dari PT Risa Rimendi untuk bulan Januari 2000X1. Nah, berikutnya setelah Anda membuat laporan biaya produksi, Anda juga harus melakukan pencatatan jurnal ya, berkaitan dengan biaya produksi. Yang pertama ada pencatatan biaya bahan baku. Ya. Debitnya BDP. BDP itu barang dalam proses, biaya bahan baku. Kredit persediaan bahan baku. Ya, berarti ini pencatatan pemakaian bahan baku dalam proses produksi sebesar 5 juta. Yang kedua, pencatatan biaya bahan penolong. BDP biaya bahan penolong, kreditnya persediaan bahan penolong 7.500.000. Yang ketiga, pencatatan biaya tenaga kerja. Debit BDP BTK, kreditnya gaji dan upah. Ya, 11.250.000. Kemudian pencatatan BOP. BDP BOP, kreditnya berbagai rekening yang dikredit 16.125.000. Kemudian berikutnya mencatat harga pokok produk jadi. Nah, kemudian debit persediaan produk jadi sebesar 35 juta, kredit BDP BBB 4 juta diperoleh dari ya 2000 kg ini produk jadi dikali biaya produksi persatuannya 2000. Nah, kemudian BDP biaya bahan penolong sama caranya. Kemudian BDP BTK 10 juta, BDP BOP 15 juta. Kalau di total kredit 35 juta. Nah, kemudian mencatat harga pokok produk dalam proses. Debit persediaan produk dalam proses 4.875.000. Kredit BDP BBB 1 juta. BDP biaya bahan penolong, BDP BTK, BDP BOP. Untuk nominalnya jumlahnya seperti yang sudah dicari tadi ya. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan berikutnya akan kita bahas untuk yang metode harga pokok proses yang produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi.